Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 dengan tugas kelompok yakni ekonomi dan filantropi Islam. Kelompok kami yakni kelompok 6 terdiri dari ketua yakni Ani Wahyuni dengan anggota Bahtiar Ardiansah, Yuniar Imanto, Syar Zikrullah AL, Satimin JR. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah yakni seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, filantropi Islam, konseptualisasi dan praktek memberi pelayanan dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Sebagai ekspresi rasa cinta dalam konsep Islam, penerapannya berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai perwujudan kepedulian kepada sesama. Saya, Ani Wahyuni, akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya, Bahtiar. Dasar ekonomi Islam. Seluruh bentuk kegiatan ekonomi harus dibangun di atas 3 pondasi. Pertama, nilai-nilai keimanan atau tauhid. Kedua, nilai-nilai syariah. Dan ketiga, nilai-nilai etika. 3 pondasi tersebut dalam kegiatan ekonomi agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan menjadi pembeda dari kegiatan ekonomi pada umumnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat 29, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Maksudnya, jangan memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara merampas, mencuri, dan hal semacamnya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Maksudnya, dengan cara jual beli atau berdagang yang dimana kedua belah pihak bertransaksi mengetahui apa yang diambil tanpa ada kecurangan, penipuan, dan penyembunyian aib, dan berpisah dengan penuh rasa rela. Pondasi keimanan. Fungsi dan wilayah keimanan dalam Islam adalah pembenahan dan pembinaan hati atau jiwa manusia. Dengan nilai-nilai keimanan, jiwa manusia dibentuk menjadi jiwa yang memiliki sandaran vertikal yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tunduk kepada aturannya dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Dalam kegiatan ekonomi, manusia harus memiliki jiwa yang kokoh kepada Allah sehingga takut untuk melakukan kecurangan dalam kegiatan ekonomi dan mempertanggungjawabkan di akhirat. Prinsip keimanan yang pertama, memiliki niat yang lurus dan visi misi yang besar. Yang kedua, proses kegiatan usaha yang terukur dan terarah dalam menilai hasil usaha menggunakan 2 sudut pandang, yaitu syariat atau dunia dan hakikat atau ukhrawi. Dalam kegiatan ekonomi, selain mempunyai niat lurus dan visi misi besar, proses kegiatan terukur dan terarah dalam menilai hasil usaha menggunakan sudut pandang syariat atau dunia dan hakikat atau ukhrawi untuk seimbang dalam hal kebahagiaan dunia dan mengenai akhirat. Saya Satimin dan saya ingin melanjutkan hasil presentasi dari teman saya yang bernama Ani Wahyuni. Pondasi syariah. Fungsi syariah dalam agama untuk mengatur dan memelihara aspek-aspek lahiriah umat manusia, khususnya baik yang berkaitan dengan individu, sosial, dan lingkungan alam, sehingga terwujud
keselarasan, dan keharmonisan. Prinsip syariah: ta'awun atau saling membantu, keadilan, logis, dan profesional. Manfaat: keberkahan. Salah satu keunggulan bentuk harta yang halal adalah keberkahan. Dalam prakteknya, seberapapun besarnya harta yang diterima, maka akan selalu cukup dengan kebutuhan yang ditanggung. Baik diterima besar maupun kecil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Pertumbuhan: entrepreneur tanpa riba. Distribusi merata. Dalam skala makro dapat dipastikan penerapan ekonomi syariah akan memeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan. Saya Yunarimanto akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Pondasi etika sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan ibadah, sehingga aktivitas manusia akan lebih terarah dan maju. Prinsip etika dibagi menjadi 5. Yang pertama amanah, kedua sabar, ketiga tawakal, keempat qanaah, dan kelima wara atau berhati-hati. Filantropi Islam, perspektif Al-Quran. 1. Tidak ada satu dikotomi antar usaha-usaha spiritual dan material dalam kehidupan manusia. 2. Menjadi karakter, tujuan, dan fungsi komunitas muslim. 3. Konsep trusteeship dan kekayaan. Ideal tersebut dalam Al-Quran memapankan satu basis bagi ungkapan moral yang mendasar dan juga praktik aktual berderma dalam konteks Islam. Perilaku terapan. 1. Pemurah, suka memberi atau suka membantu orang atau memberi pertolongan. 2. Sedekah dan infak. 3. Menolong tanpa pamrih. Contoh terapan yaitu zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.